Asari sujud itu dimaknai sufratul wajhi. Wajahnya itu karena kurang tidur terus agak pucat. Nah, menurut saya mereka beberapa sahabat itu kalau tahajud itu enggak sepertiga malam, enggak separuh malam, sebagian besar malam. Jadi kalau malam itu 9 jam, mereka bisa tahajud 7 jam dan seterusnya, melaksanakan ayat qumil laila illa qalilan nisfahu aw yunqus minhu qalilan aw zid alaihi. Itu saja mocone tartil waratilil Qur'an tartil. Beberapa sahabat ibadur rahman yang sujudnya sampai nyun sewu, tahajudnya sampai 6 jam 7 jam ngantuk banget. Nanti kalau pagi ketemu temannya jamaah subuh, kelihatan banget wajahnya itu agak pucat. Wajah pucat, kurang tidur, itulah asaris sujud. Tondo lek mambengi sujudnya tahajudnya suwe sampai ngantuk. Asari sujud itu ngoten itu. Terus makna itu makna dunia. Makna yang dunia akhirat, orang yang sholat tertib baik terus, itu akhirnya menghasilkan mana hati yang senantiasa ridho. Jadi nampak ikhlas ridho, mboten enten guru teleblas. Full tawakal, full qanaah, full ridho, full mahabbah, full ukhuwah. Kau no ati grundel nesumon. Nah, ketika itu terus-terusan seperti itu, orang bermental kayak begitu, itu terpancar di wajah yang senantiasa senyum, berseri, sumringah, basama, basyasa, al-bisr, al-istibsyar, dan seterusnya. Yang Quran menggambarkannya yunsawu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Besok wajah orang-orang mukmin kayak begitu, tabyaddu putih bercahaya. Lalu kalau di hadis Bukhari, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah hurran muhajjalin min asharil wudu. Kelak di hari kiamat umatku dipanggil Allah dalam keadaan hurran muhajjalin, nampak wajahnya bercahaya, mulai setiap saat kena air wudu untuk sholat dan seterusnya. Nah, lalu ini nyata sejarah dan ungkapan itu diungkap dalam bentuk bait syair yang sampai sekarang masih abadi. Syair itu begitu Nabi rawuh di Madinah, kesan masyarakat Muslim Madinah pertama ruh wajah Nabi kayak rembulan tolak al-badru, telah muncul bulan purnama wajah Kanjeng Nabi. Jadi yang ini tadi berseri nih gua, itu sudah sahabat ribuan nyaksani lihat Nabi wajah ngono. Lah terus kok saya iki malah ireng iku piye? Kalau suwut derek-derek kemenak ikut mengawal makna yang benar kayak begini, dan terus menjauhkan masyarakat merot mengkanter terhadap pemaknaan, penerjemahan, penafsiran yang salah. Jadi kita ikut bertanggung jawab. Jadi menjaga Islam, menjaga Quran itu kita jaga supaya Quran itu tetap orisinil, tetap asli, baik lafdzon maupun maknan wa tafsiran. Kurang ada gunanya kita itu dengan MTQ dan seterusnya dalam rangka menjaga supaya Quran lafdziyah itu tetap asli orisinil. Tapi di sisi lain kita NU Muhammadiyah, Kemenak, MUI nggak menjaga dari ngawurnya penafsiran, sehingga nanti jadinya clean di lafaz tapi budak di mana, padahal atau selanjutnya yang akan diamalkan dijadikan pegangan itu yang makna itu bukan yang lafzun. Jadi monggo itu jadi gerakan kita semua, dan Gusti Allah itu menjaga Quran itu ngajak kita, melibatkan kita. Makanya lafadznya dijamakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gusti Allah itu asa dewean kok ndomire pakai mutakalim al ghair,
nahnu kami, artinya kan ngajak kita semua untuk menjaga Al-Quran, untuk menjaga lafadznya. Insya Allah sudah top kita itu. Sejak zaman sahabat, Quran turun, diajarkan, hafal langsung dicatat oleh Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas, dan segala macamnya. Lalu Nabi Sejo langsung dibendel. Ali yang punya sahifah beberapa surat, Ubay bin Ka'ab yang punya catatan beberapa surat. Mereka diperintah Abu Bakar atas usulan Umar untuk dijadikan satu dalam mushaf. Selesai dicek, dan memang ada ratusan, sekitar 600 sahabat hafal Quran Nabi Sedoni. Sehingga untuk menjaga keaslian lafaz Quran itu tulisannya ada, yang apalan ada. Kalau ono sing apalan rada keliru disemak karo tulisan, oh kurang mas. Kalau ono tulisan salah diingatkan oleh yang hafal itu, tulisanmu salah mas. Nah, itu ada dua itu dalam rangka lahaf itu, dalam rangka menjaga lafaz tadi, menjaga lafaz Quran itu. Lalu Abu Bakar berkomitmen menjaga makna juga, tidak boleh menafsir Quran sakar piudule dewi, kan dan nggak ada hak hidup. Iso-iso dikamplengi bagi orang yang nafsiri saenake dhewe. Ya ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza qultu fil Quran bi ra'yi. Saya harus berpijak di atas bumi yang mana? Saya harus berteduh di kolong langit yang mana? Kalau saya wani-wani ngomong menafsiri Quran dengan akal saya, sakar dewe maksudnya. Bagi Abu Bakar nggak ada hak hidup di bumi Allah itu. Bagi siapa? Bagi sing ngelancang menafsiri Quran saenake dhewe. Itu artinya selesai menjaga lafziyah Quran, Abu Bakar berkomitmen juga menjaga makna Quran, jangan sampai itu tadi. Nah, sekarang kasusnya kok ada baru rabu. Yang tadi, yang kemarin rame viral itu, orang sholat damel ngeten iki apa? Askar diusir. Ya Pak Nun. Sekali. Enggak karu-karuan. Katanya itu niru-niru Yahudi pakai tutup. Itu Anda meniru Yahudi. Jadi mereka juga dalilnya pintar. Khaliful Yahud. Kata Nabi, kamu harus tampil beda dengan orang Yahudi. Kalau Yahudi pakai ini, nah, tapi mereka sendiri punya tradisi kemana-mana pakai tutup wajah. Sama lihat teroris itu, balanan pakai cok. Senangannya pakai tutup wajah. Berarti yang lebih menyamai Yahudi itu ya mereka. Kalaupun kita pas sholat, pas pandemi pakai ini, itu nggak ada niatan sama sekali meniru Yahudi. Lagi pula kalau kita pakai masker di dalam sholat niru Yahudi, emangnya Yahudi pernah sholat? Sehingga ketika kita sholat pakai masker niru Yahudi yang juga sholat pakai masker, itu mengada-ada. Terus nyuwun sewu, titik sah tidaknya sujud seseorang itu bukan ini ditutup apa enggak, tapi sebetulnya ya jabah ini, baduk ini. Nah, dalam hal itu nyuwun sewu, yang menurut kami sembrono tentang ketidaksahan ini, malah mereka baik zakarun am unsa, baik yang laki-laki maupun perempuan, banyak perempuan mereka bercadar, dengan tinggali mereka haji umroh bercadar, sholat pun cadarnya tetap dipakai. Jadi perempuan-perempuan mereka yang bercadar, sholat bercadar, itu sujudnya ada hail. Tak pikir mereka agak fakih atau wetok fakihah. Ada fakih ngerti fikih didik, meskipun cadar boleh Arab sholat ditarik. Ternyata sholat juga tetap cadar. Lalu mereka yang senang pakai igol model Saudi,
Itu kan kalau ke Indonesia kan serban itu dililitkan begini sehingga kuat, dipakai begini nggak lumpur. Kalau model Saudi kan hanya berapa begini di apa? Di kenek nih, lalu pakai ikol ini terus di apa? Enggak bocor. Nah ikolnya itu sampai sini. Kalau ikolnya sampai sini, tok yo cepot. Supaya nggak cepot ikolnya sampai sini. Dan kalau sujud yang nempel itu ikolnya, bukan jadi kalau sembrono bukan yang pakai masker itu yang sembrono mengenai ketidaksahan sujud, ya justru menunggu. Ilmu itu penting sekali. Jadi orang itu bisa jadi tanpa ilmu itu sesuatu yang yatahim annaha ibadah walaysat ibadah. Tanpa ilmu itu sesuatu yang diduga diklaim sebagai ibadah, bisa-bisa nggak jadi ibadah. Dari yang kecil-kecil, yang saya wong seru wegep ibadah, sergep tahajud, entah yang sampai batu ireng atau apa, ternyata nggak ngaji ilmu tajwid, nggak ngaji ilmu makharijul huruf, yang mocone ar-raqmani rokin, yang mocone waladul, yang mocone alhamdulillah. Jadi salah dalam makhraj, kecuali kalau sudah lama belajar gak iso-iso makfu. Makfu itu untuk dirinya, nggak boleh dia jadi imam, boleh jadi makmum tok. Nah, tapi kalau salah makhraj itu krono pancen nggak gelem belajar, nyun sewu batolat sholatuhu, batal sholatnya. Dan kok ada para rawuh untuk makhraj dal mawon dal yang mestinya dal pilih sawi pucuk ilat itu yo kena gusi yo kena untu. Ini gusi untu, pucuk ilat itu di situ, dal batun di situ. Nah, kadang ono sing pucuk ilat ning langit-langit, badu. Ono ciri pondok tertentu ilang ngomong badu. Alhamdulillah. Dan itu malah jadi gaya. Salah enggak ya? Kalau memang nggak bisa ya monggo lah, maklum. Memang. Terus ada juga sebagian orang Blitar itu yang dal itu kemunculan kena untuk gak kena gusip blas. Alhamdulillah. Kena untuk dok wis. Alhamdulillah. Salah. Dan Imam Nawawi dalam At-Tibyan, Imam Nawawi kalau fatwa muktamad banget. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, yang paling muktamad yang mutawatir, mujma' alaih. Kemudian urutan berikutnya yang muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kalau dua-duanya nggak sepakat, Syekhul Madhab itu, maka yang muktamad itu ma qalahu wa tamatahu Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu berfatwa makhraj keliru itu yughayyirul makna, dan berarti membatalkan bacaan. Ilmu itu penting banget. Jangankan sampai ilmu tentang makna tafsir rotok mendalam itu, ilmu tajwid itu gara-gara nggak ngerti tajwid bisa jadi rumusane sholat tiba-tiba durung sholat pembacaannya mboten sah. Lalu sebetulnya ngerti ilmu tapi ngelawer, apa ngelawer nih? Mboten mituhu, mboten setiti. Contoh Allahu Akbar sawantai Bismillahirrahmanirrahim, baknya itu nggak sorry. Yang namanya tartil itu ada ukuli harfin bihaqqi, saben huruf itu harus dilafatkan, diucapkan dengan pelafatan yang sebenar-benarnya.
bi yo bi, bu yo bu. Ini ki ora ya. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah. Baik ku nanti. Kadang-kadang ustaz begitu, saya yakin bukan dia nggak ngerti ilmu. Delawer. Napa? Sembrana. Betul setitik. Terus nanti ngucap salam. Salam itu kalau zaman maca Kifatul Akhyar itu merujuk pada semua riwayat salam tahallul minas salam, salam mengakhiri salat. Itu riwayat manapun pakai al. Nah, salam yang di dalam tahiyat Bukhari Muslim pakai al, assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang riwayat Abu Dawud nggak pakai al, salamun alaika ya Nabi. Nah yang di tahiyat ini ada orang mengucap salamun alaina wa salamun alaika itu siksa. Karena ada riwayat sahih. Tapi yang salam mengakhiri sholat itu nggak ada yang tanpa al. Jadi Kifatul Akhyar Al-Ansori berfatwa itu membatalkan sholat kalau sekedar innaka hamidun majid. Assalamualaikum. Sering banget juga. Sering. Mamane rotok ngantuk-ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada jadi wali-wali di Islam. Ayolah. Ilmu itu penting sangat. Innaka hamidum majid. Bacanya ya harus cetok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi harus. Terus meskipun ini sunnah tapi penting juga. Lek dilakoni wong awam ora apa-apa. Lek dilakoni kepala KUA apa-apa. Karena kepala KUA itu di desa wis dianggap kiai. Ora oleh salah. Dosa. Niku ngeten. Nolaiku mbok yo muwafiqon munasibatan bil makna. Nolai pas salam mbok yo pas karo makna. Apa? Wongi nyensen, oh sampean. Jadi nolai pas karo pas ngucap sampean. Aja sampean. Untuk piye? Jadi seharusnya assalamualaikum ngono. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi umumnya kan innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngene. Kang Sugeng Rawuh. Kang Sugeng Rawuh. Mestinya Kang. Tapi orang apa-apa ya. Mongkok kurang pas. Pengawas gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Gak boleh. Kepala KUA bermasalah itu. Monggo, sekali lagi ilmu tentang makhraj. Lalu niki kalau mbak-mbak yang panjenengan mungkin perlu terus menyampaikan ke bawah ilmu menutup aurat, kata sing rukuh potolan ketoan niku berbahaya banget karena pakai koloran kuatir pas ngacek kolornya kepitek mana kepitek lah kalau saya kepitek barang sakit malah bahayanya kelemahan rukuh ketoan itu satu itu tadi masalah kolor sing pedot sing kepitek. Yang nomor dua biasanya nggak patek panjang. Kalau karena nggak patek panjang pas posisi berdiri itu tungkak banget ketutup. Tapi pas posisi sujud kan karena agak ketarik.
Nah, ada bagian tungkak yang kebuka atau bagian dalaman yang kebuka. Kasful aurat. Permasalahannya di situ. Lalu kalau rukuh lawas itu onok cantolan driji, sehingga karena driji nyantol takbir ngangkat tangan nggak melorot. Nah, yang rukuh kedoan itu tanpa cantolan driji, sehingga lo takbir ngangkat tangan terus melorot titik sampai ini wong aurat itu iki pergelangan ini melorot pergelangan 2-3 cm sudah buka aurat, jadi rawan batal. Terus rukuh jadul niku enten wadah janggut, rukuh modern ini tanpa wadah janggut, sehingga cara memasangnya persis memasang jilbab niki. Nah, memasang jilbab wong nama batas aurat itu tulul wajil mar'ah itu sampai dakon. Dakon ini pas ujung pertemuan ini namanya dakon. Sementara kalau rukuh yang masangnya kayak jilbab itu begini, ininya kelihatan. Dan itu kasful aurat, itu buka aurat. Memang kok karwane murid-muridnya siswane niki pengawas nih. Lek kau air apa tek dosa. Panjenengan membawai sekolah gampang aja sudah, pas datang ke sekolah guru-guru tolong fikihnya nanti begini-begini, tolong diiling. Hadirin rahimakumullah. Lalu kiblat itu lek jenengan maca teng syarah majmu nopo-nopo syarah muadzab ya. Wong sing neng masjid itu kiblate wis manut kiblate masjid kuwi. Ojo ijtihad dhewe. Nek neng omah dhewe, kamar-kamarmu dhewe, mencenganan sapiro nggih monggo ijtihad dhewe omah-omahmu dhewe yang paling ngerti arah sampean. Tapi kalau kita di masjid itu rata-rata wong bangun masjid sampun dikompas, nggih sampun dihitung. Jangan lagi mencenganan, ngir pun manut niku mau, kecuali lek didik kadang akeh. Memang Indonesia Mekah dari sini itu apa lor sangat, cuma jauh. Jadi ketorong ngalor tapi jauh. Niku mengke ngene mboten teman-teman. Niki taruhlah ngalor sampai misalnya 20 derajat apa lore napa niki ekuator napa lore garis lintang. Nah, kalau 20 derajat ini jaraknya kini cedek iso-iso ngene. Tapi semakin melebar jauh 8.000 kilo 20 derajat tidak sampai ngene teman-teman ngene wis neng kono wis 20 derajat. Nah, kanca-kanca iki nyawang niku teng map niku ngene. Sekali lagi lek neng masjid kiblate manut masjid. Niki sering kali imam yang arang-arang jamaah. Imam arang-arang jamaah. Imam Samudra. Salate neng omah ae, neng omah biasa mencelek neng omah. Neng pondok iki arang-arang jamaah salat neng kamar biasa mencelek. Lah ngono kuwi lek sesekali jamaah pas Jumatan, gawe kebiasaan neng omah kuwi. Neng masjid barang sajadahe tetep di mencelekne padha neng omah kuwi. Nah, repote pas dhek kon ngimami ya pancet dikuwenek. Imamnya jelek berarti. Nah, tolong yang ngoten-ngoten itu tak miring ngelingaken ngapunten Kiai. Masjid ini sampun dikompas, sampun dihisap, sampun kiblat mboten usah dimenceng-mencengaken. Niku sak perkoroan makmume manut soft. Manut niki garis soft. Imamnya menjelek. Imame mencelek. Iki sing
Ngajak sama. Nah, kedah dielingaken lek piyambake ngotot ngapunten jenengan salat dhewe. Menawi inhiraf niku titik tasik makfu. Dengan kitabnya ana niku ajeng sujud terus dilalah enek telek cecak terceblok. Padahal niku wayahe pas tempat bathuk niku. Akhirnya rotok ngene titik. Itu asal mukdhamul jasad sik madhep kiblat niku tasik sah. Jadi mek kurang ngene titik tasik sah. Inhiraf titik ini tasik sah. Dene inhiraf 20 derajat ya. Kena men. Nah niki para rawuh napa tentang makhraj, tentang aurat, tentang kiblat banyak yang perlu kita pengen. Monggolah kita mati wariskan kepada anak cucu itu negeri yang aminan mutmainan. Ini arang-arang maca salalahu ya betul. Wis enggak. Semestine diwaca maneh salalahu iki. Allah Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Allah Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Warzuq siapa? Jadi intinya ibu ngerti makna nih orang. Pokoknya negara aman ya man. Dan itu butuh komitmen kita dari sekarang. Hati-hati. Ono guru koyok ngono-ngono dan dipanggil itu kasih ngawas mumpung durung nyebar lek dipanggil ngotot ngan sama tetep pengen bener apa ngotot dengan pendapat kula pengen bener ya wis gawa rene depne Pak Mustain Pak Mustain wedi ya celukne Marzuki lagi perlu ngeten-ngeten mumpung durung dadi grojogan. Niki ingkang saged kula aturaken mungkin enten manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa atina wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'a'izzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina azwajina wa auladina wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik muthnina biha alayk qabilina laha wa atimmaha alayna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.